Simpang Primol banjir. Banyak motor mogok. Nekat menerobos banjir, sejumlah pemotor terpaksa mendorong kendaraannya yang mogok. Kebakaran besar melanda halte bus Transjakarta. Polisi menangkap 1 dari 2 terduga pelaku penyiraman cairan kimia atau air keras ke wajah seorang pelajar. Dua kakak beradik ditemukan meninggal dunia usai mobil yang dikendarai terjun ke sungai berarus deras. Halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Semoga sehat-sehat. Selamat bergabung di program Fokus Pagi dan juga semoga program ini bisa menjadi teman yang pas untuk Anda untuk mengawali hari. Bersama saya, Jamie Darusman. Dan saya, Janet Lee. Dalam 1,5 jam ke depan, kami hadir dengan rangkaian informasi dan peristiwa terbaru yang berhasil dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari ini. Dan inilah Fokus Pagi selengkapnya. Kita mulai informasi pertama, pemirsa, dari hujan deras yang terjadi di Kota Batam, Kepulauan Riau, yang membuat sejumlah ruas jalan utama menjadi terendam banjir. Akibat banjir ini, kemacetan parah pun tak terhindarkan. Simpang Primol banjir. Banyak motor mogok. Genangan air setinggi 40 cm ini terjadi di perempatan Simpang Kabil, Kota Batam, Kepulauan Riau pada Senin sore. Banjir muncul setelah wilayah tersebut diguyur hujan deras sejak siang hingga sore hari. Akibatnya lalu lintas lumpuh dan sejumlah kendaraan roda 2 maupun roda 4 tertahan tidak dapat melintas. Sementara itu, pemotor yang tetap nekat menerjang banjir banyak yang berujung mogok. Mereka pun terpaksa mendorong kendaraannya. Selain karena hujan deras, banjir yang merendam akses jalan ini diduga karena drainase atau saluran air yang ada di sisi jalan tidak berfungsi dengan baik. Sementara itu, badai disertai angin kencang menghantam 2 perahu yang ditumpangi 4 nelayan asal Pariaman, Sumatera Barat. Korban berhasil dievakuasi warga setelah berenang sejauh 500 meter ke pantai. Pesisir pantai Pariaman, Sumatera Barat pada Senin siang tiba-tiba diterpa badai disertai angin kencang. 4 orang nelayan pantai Pauh Pariaman yang sedang melaut menggunakan 2 perahu tak luput dari hantaman badai. Nelayan yang berada pada jarak sekitar 500 meter dari bibir pantai berupaya menyelamatkan diri ke tepi. Warga bersama BPBD dan Polri berupaya menyelamatkan korban yang tengah terombang-ambing diterjang ganasnya gelombang. Usaha petugas mengalami kendala karena kondisi cuaca yang tak kondusif. Evakuasi baru bisa dilakukan setelah 1 jam kemudian. Keempat nelayan akhirnya berhasil diselamatkan, namun 1 diantaranya dilarikan ke rumah sakit karena pingsan akibat kehabisan tenaga. Akibat peristiwa tersebut, 1 perahu nelayan hancur karena hantaman ombak. Itu cukup panik itu, luar biasa tuh paniknya. Dengan cuaca yang luar biasa, badai dan hujannya cukup deras, itu udah termasuk personal juga lah orang yang melaut itu. Untuk menyelamatkan dirinya. Nelayan diminta tetap waspada karena cuaca ekstrim diperkirakan masih akan terjadi hingga beberapa hari ke depan. Arsep Kusnadi melaporkan dari Padang, Sumatera Barat. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Kebakaran melanda permukiman warga di wilayah Sukajadi, Kota Bandung, dan meludeskan sedikitnya 3 bangunan rumah. Sementara di Jakarta, halte bus Transjakarta di kawasan Mampang, Perapatan, Jakarta Selatan ludes terbakar. Kobaran api yang tiba-tiba muncul dari bangunan halte bus Transjakarta Pancoran, Jakarta Selatan Senin petang sempat membuat para pengendara panik dan menjauhi api. Terlebih api terus membesar hingga melalap habis seisi bangunan.
Petugas pemadam kebakaran yang lalu tiba di lokasi langsung berjibaku mencoba memadamkan api. Beruntung sejumlah penumpang tujuan Ciledug yang sempat berada di dalam halte langsung berlarian keluar menyelamatkan diri. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran. Dari samping Pak, belakang dekat jalan layang ini Pak, belakang. Belakang jalan layang. Sebelumnya apakah ada mencium bau kebakaran atau seperti apa Pak? Kurang tahu juga Pak. Tahu-tahunya ada keluar asap. Terus tiba-tiba saya cek depan ada keluar api Pak di dalam. Samping. Api bisa dipadamkan sekitar 30 menit kemudian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun operasional bus Transjakarta rute Mampang Prapatan Ciledug dihentikan sementara. Kebakaran juga melanda sebuah rumah di kawasan permukiman padat di Sukajadi, Bandung, Jawa Barat, Senin siang. Rapatnya jarak antar bangunan membuat api cepat merembet ke dua bangunan lain. Masih dalam penanganan petugas demikian. Beruntung petugas pemadam kebakaran cepat datang dan memadamkan api. Diduga api dipicu nyala kompor yang lupa dimatikan pemiliknya. Dugaan sementara ini adalah tungku yang lupa dimatikan. Nah, tungku ibu-ibu tadi yang pemiliknya shock ya, tapi kita sudah tangani. Nah, mungkin tapi kepastiannya itu baru ada syarat. Teman-teman kepolisian lagi mengasesmen dan menginvestigasi. Tidak ada korban dalam kebakaran, namun kerugian akibat kebakaran ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Tim Liputan melaporkan. Sementara itu belasan kapal motor penangkap ikan ludes terbakar di dermaga pelabuhan Jonggor, Kota Tegal, Jawa Tengah. Selain itu kebakaran hebat menghanguskan sebuah rumah sekaligus tempat usaha catering di Kota Cimahi, Jawa Barat. Si jago merah membakar sebuah rumah di Jalan Kolonel Masturi, Cimahi, Jawa Barat. Warga berjibaku memadamkan kobaran api dengan alat seadanya. Mereka juga mengadang truk tangki air bersih yang tengah melintas untuk mempercepat proses pemadaman. Tak lama kemudian, 3 unit mobil damkar tiba di lokasi untuk memadamkan api. Kurang dari 1 jam, kobaran api akhirnya bisa dipadamkan. Namun bangunan berlantai 2 yang dijadikan usaha catering ini ludes di lalap api. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut karena penghuni rumah langsung berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri saat percikan api muncul dari dapur. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik. Lumayan terlambat karena memang penelponnya juga memang kita terlambat juga. Gitu. Nah untuk penyebab belum diketahui atau seperti apa? Penyebab sementara masih belum diketahui karena memang kita terkendala untuk meminta informasi masih pihak yang punya rumah masih belum stabil lah gitu. Kebakaran guys di depan gor bos. Depan gor. Kobaran api juga menghanguskan 9 kios semi permanen di Jalan Pajayang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Senin sore. Warga panik dan berupaya memadamkan api. Peristiwa kebakaran mengundang perhatian pengendara yang melintas sehingga menyebabkan kemacetan panjang. Api dengan cepat merambat ke lapak lain lantaran seluruh bangunan kios terbuat dari kayu. Akhirnya api berhasil dipadamkan usai petugas menurunkan 20 unit mobil damkar ke lokasi. Polsek Brimikaya masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab kebakaran. Macam-macam Pak. Rata-rata ada penjual jagar, ada kelapa, ada warung nasi. Oh tempat makanan jadi ini banyak warung makanan jadi. Ada ikan jahit. Iya. Ada berapa kira-kira ini banyak terbakar? Lebih kurang 9. Sementara itu, belasan kapal motor penangkap ikan ludes terbakar di dermaga pelabuhan Jonggor, Kota Tegal, Jawa Tengah pada Senin malam. Konstruksi kapal yang terbuat dari bahan mudah terbakar seperti kayu dan fiber mengakibatkan kobaran api cepat membesar hingga menyambar kapal ikan lainnya. Lokasi pelabuhan yang berdekatan dengan stasiun pengisian bahan bakar nelayan juga membuat ratusan warga panik. Hingga Jumat malam, proses pemadaman api masih dilakukan petugas. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan Polres Tegal Kota. Tim Liputan melaporkan. Lain lagi di Depok, Jawa Barat, lantai atas sebuah rumah
menimpa ambruk dan menimpa sebuah rumah kontrakan yang ada di sebelahnya. Dan selain bangunan yang rusak, ketiga penghuni rumah yang tertimpa juga alami luka-luka. Setelah tertimpa lantai atas bangunan rumah di sebelahnya yang ambruk, kondisi rumah kontrakan ini porak-poranda. Atap 2 kamar ikut ambruk tertimpa reruntuhan bangunan lantai 2 rumah sebelah. 3 penghuni rumah yang terdiri dari ibu dan 2 anak mengalami luka-luka tertimpa reruntuhan bangunan. Menurut korban, insiden ambruknya rumah sebelah sempat didahului suara gemuruh. Tiba-tiba aja dia juga nggak tahu dengan suara gemuruh langsung gitu. Oh, awalnya ada suara kayak ada mau jatuh gitu. Iya, kayak suara gemuruh gitu. Saya pikir mau ada gempa kali. Tahunya di rumah sebelah ambruk. Posisi ibu juga ada di kamar mandi ibu saya. Itu kena puing-puing jatuh juga? Iya, ibu juga kena, cuman nggak parah. Yang parah tuh saya sama adek. Rumah yang ambruk diketahui telah lama tak berpenghuni. Diduga ambruknya lantai 2 bangunan tersebut akibat telah rapuh dimakan usia. Sementara ketiga korban luka diungsikan sementara ke rumah ketua RT setempat. Nahyudi melaporkan dari Depok, Jawa Barat. Seorang ibu rumah tangga yang juga berprofesi sebagai penambang batu apung di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat tewas tertimbun tanah galian. Ya, korban ditemukan terkubur dalam tanah pada kedalaman 2 meter oleh rekan sesama penambang. Seorang warga bernama Rumiah yang tengah menggali batu di Desa Lantan, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat ditemukan tewas tertimbun longsoran tanah galian. Peristiwa naas tersebut diketahui saat rekan sesama penambang hendak istirahat makan siang. Keluarga korban yang datang untuk membawakan makanan terkejut karena tidak menemukan Rumiah di lokasi tambang. Keluarga mulai curiga saat mengetahui lubang galian tempat biasa korban mengambil batu sudah tertimbun longsor. Warga sekitar kemudian berupaya menggali lubang tersebut dan menemukan korban sudah tewas tertimbun tanah sedalam 2 meter dengan kondisi telungkup. Aparat kepolisian hingga kini masih melakukan penyelidikan terkait tewasnya warga yang tertimbun galian batu apung tersebut. Dan jadi sementara ini kami masih melakukan penyelidikan. Apa sebab dari tertimbunnya? Apakah itu memang benar tertimbun ataukah karena ada satu hal yang mungkin kepleset dan sebagainya. Ini masih kita lakukan penyelidikan. Ini kali pertama mungkin ada yang tertimbun atau sudah berapa kali mungkin? Kali pertama. Agar kasus serupa tidak terulang, petugas telah memasang garis polisi dan menutup total seluruh aktivitas penggalian di lokasi tersebut karena dinilai rawan longsor dan membahayakan para penambang. Riyadi Sulhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Di informasi berikutnya, warga desa Muncek Tengah di Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur dihebohkan dengan munculnya suara dentuman dari dalam tanah yang terjadi secara berulang. Untuk menyelidiki fenomena ini, tim dari BMKG datang dan memasang alat seismograf di lokasi. Dalam video amatir terlihat kepanikan warga desa Muncek Tengah Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur usai terdengar suara dentuman dari dalam tanah secara berulang dengan disertai getaran. Bunyi di dalam bumi, bunyi di dalam bumi. Untuk menyelidiki fenomena ini, tim dari BMKG diterjunkan ke lokasi dan memasang alat pendeteksi getaran seismograf. Dari hasil analisa sementara, struktur tanah di area suara misterius ini sangat padat dan kuat karena merupakan batu kapur. Di observasi pengambilan data seismik itu juga didapatkan bahwa batuannya itu keras, sangat keras. Karena memang kita biologinya di sini kan batuan kars ya, batuan samping itu keras sekali. Jadi kemungkinan akan terjadi semacam longsor atau aktivitas longsoran geologi seperti itu kecil ya. BPBD Kabupaten Sumeneb akan terus melakukan koordinasi dengan tim peneliti lain seperti ITS dan ITN untuk memadukan data analisa dari berbagai sumber. Hasil data menyeluruh ini akan dijadikan dasar untuk mempersiapkan langkah tepat guna mengantisipasi bencana dari fenomena alam ini. Fatur Rosi melaporkan dari Sumeneb, Jawa Timur. Dalam masa kita jeda sejenak, usai kumandang azan subuh berikut ini, khusus untuk wilayah ibu kota DKI Jakarta dan sekitarnya, kami akan hadir kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Di antaranya polisi menangkap 1 dari 2 terduga pelaku penyiraman air keras ke wajah seorang pelajar di Pulau Gadung, Jakarta.
Sekali lagi selamat menunaikan ibadah sholat subuh, khususnya bagi Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Presiden Jokowi memerintahkan jajarannya untuk mengatasi buruknya kualitas udara di Jabodetabek, khususnya di DKI Jakarta. Di antaranya dengan perbanyak ruang terbuka hijau, serta penerapan hybrid working dari pihak perusahaan. Buruknya kualitas udara di ibu kota saat ini mendapat perhatian serius dari Presiden Joko Widodo. Senin pagi di Istana Kepresidenan, Presiden Jokowi memimpin rapat terbatas yang membahas polusi udara di Jabodetabek. Presiden menyampaikan sepekan terakhir bahkan udara di kawasan DKI Jakarta memasuki kategori tidak sehat. Penyebabnya diantaranya kemarau panjang selama 3 bulan terakhir, sehingga ada peningkatan konsentrasi polutan, pembuangan emisi dari transportasi dan aktivitas industri. Ia memerintahkan para menteri terkait untuk memperbanyak ruang terbuka hijau. Selain itu mendorong pihak perusahaan menerapkan pola kerja di rumah ataupun di kantor. Kemudian perbanyak ruang terbuka hijau dan tentu saja ini memerlukan anggaran, siapkan anggaran. Dan jika diperlukan kita harus berani mendorong untuk banyak kantor melaksanakan hybrid working, work from office, work from home. Menindaklanjuti arahan Presiden, PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memastikan pihaknya akan memperbanyak penyebaran ruang terbuka hijau di kawasan DKI Jakarta. Menambah ruang terbuka hijau yang mulai dari bulan Oktober sampai sekarang sudah menambah 800 lokasi, dan berikutnya adalah kami sudah menanam pohon sebanyak 216.000 pohon. Data Dinas Kesehatan DKI Jakarta, buruknya kualitas udara di ibu kota membuat 100.000 warga mengalami infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA setiap bulannya. Selain pola hidup sehat dan memakai masker, Dinkes DKI Jakarta juga mengimbau agar anak balita, lansia, dan ibu hamil mengurangi aktivitas di luar rumah. Tim Liputan melaporkan. Kita beralih ke Sulawesi Selatan. Sebuah mobil pickup yang mengangkut belasan orang pelajar di Bulukumba terperosok ke parit. Akibatnya 6 pelajar tak sadarkan diri. Isak tangis mewarnai proses evakuasi para korban kecelakaan mobil pick-up yang masuk ke parit di Dusun Bontomanai, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, Senin pagi. Mobil mengangkut 15 pelajar yang baru pulang berkemah itu tiba-tiba hilang kendali saat jalan menurun dan terperosok ke parit. Akibatnya, 6 pelajar tak sadarkan diri dan sopir pick-up mengalami luka-luka. Para korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Andi Sultan Daeng Raja Bulukumba untuk mendapat penanganan medis. Mobil Toyota pickup DD 8119HB bergerak dari arah barat ke timur, hilang kendali dan jatuh ke saluran atau parit dengan muatan 15 orang anak sekolah yang pulang dari perkemahan dari MTS Gupi Bontomanai. Kasus ini kini ditangani unit Laka Lantas Polres Bulukumba. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Bulukumba, Sulawesi Selatan. Sementara itu, di Jawa Barat, sebuah mobil operasional milik desa Kalipucang, Kabupaten Pangandaran, terjun ke dalam jurang sedalam 7 meter. Selain itu, 2 kakak beradik di Agam, Sumatera Barat ditemukan meninggal dunia di sungai setelah mobil yang dikendarai terjun ke sungai berarus deras. Tim SAR gabungan dari Basarnas, BPBD, PMI, TNI Polri, dan dibantu masyarakat melakukan pencarian terhadap 2 orang yang dilaporkan hanyut terseret arus sungai di daerah Selareh Ayah, Kabupaten Agam, Sumatera Barat pada Senin petang. Kedua korban adalah kakak beradik, Dola 19 tahun dan Dayat 30 tahun. Mereka hanyut terseret arus sungai usai mobilnya terjatuh ke jurang akibat hilang kendali. Saat itu kondisi air cukup dalam dan deras setelah kawasan tersebut diguyur hujan. Upaya pencarian oleh tim SAR gabungan menyisir aliran sungai akhirnya membuahkan hasil. Korban pertama ditemukan 500 meter dari titik awal hanyut dalam kondisi sudah meninggal dunia. Sedangkan korban kedua ditemukan sejauh 8 km dan mobilnya tersangkut di sebuah jembatan. Kedua jenazah korban dievakuasi ke rumah sakit untuk selanjutnya diserahkan kepada pihak keluarga. Korban yang kedua atas nama Dayat, alhamdulillah berhasil kita temukan dalam kondisi meninggal dan saat ini dievakuasi ke rumah duka, tepatnya di daerah
wilayah Ayah Tengah. Korban kita temukan pada pukul 17.30 di wilayah Ayah. Sebuah mobil operasional milik Desa Kalipucang, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat terjun ke dalam jurang sedalam 7 meter. Kecelakaan tunggal ini bermula saat mobil melaju dari Kalipucang menuju Rumah Sakit Pandega, Pangandaran. Sesampai di TKP, mobil oleng dan masuk ke dalam jurang. Akibatnya 4 penumpang termasuk sopir terluka. Peristiwa kecelakaan ditangani Polsek Kalipucang. Mobilnya juga telah dievakuasi. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, polisi akhirnya menangkap 1 dari 2 pelaku penyiraman cairan kimia atau air keras ke wajah seorang pelajar di Pulau Gadung, Jakarta. Diduga tersangka yang masih di bawah umur itu nekat menyiram air keras pada korban lantaran dendam. Hampir sepekan diburu polisi, pelaku penyiraman air keras terhadap seorang siswa SMK di Pulau Gadung, Jakarta Timur berhasil diringkus. Tersangka tidak dihadirkan dalam jumpa pers di Mapolres Jakarta Timur Senin siang, lantaran usia tersangka masih di bawah umur. Tersangka tak sendirian melancarkan aksi tersebut. Seorang terduga pelaku lainnya masih dikejar aparat. Dari pemeriksaan polisi, diduga remaja pria 17 tahun itu nekat menyiramkan cairan kimia atau air keras pada wajah korban lantaran dendam. Sebelum penyiraman itu, keduanya yang saling kenal terlibat tawuran hingga berujung saling ejek. Motif terhadap kejadian ini adalah dendam. Jadi sebelumnya antara pelaku dan korban ini tawuran dulu. Sebelum kejadian ini, tawuran, ejek-ejekan, terjadilah kasus penyiraman terhadap korban. Dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti berupa botol yang digunakan menyiram air keras, seragam sekolah, dan 1 unit sepeda motor yang dikendarai tersangka saat melancarkan aksinya. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Kejadian tragis yang menimpa korban terjadi Selasa sore 8 Agustus lalu. Saat pulang dari sekolah, korban yang sedang mengendarai sepeda motor tiba-tiba disiram air keras di wajahnya oleh 2 pelajar lain yang berboncengan. Kondisi korban mulai membaik dan kini dalam rawat jalan. Johan Teruna melaporkan dari Jakarta. Kita beralih ke informasi lainnya. Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur menangkap 3 terduga pelaku penyalur pekerja migran ilegal. Korban akan dikirim ke negara Taiwan dan Jepang dengan iming-iming gaji hingga 25 juta rupiah. 3 pria diringkus oleh petugas Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur di sebuah rumah kontrakan yang dijadikan tempat penampungan calon pekerja migran Indonesia ilegal di Jalan Bungur, Ciracas. Ketiganya merupakan penyalur pekerja migran ilegal yang akan mengirim korbannya ke sejumlah negara, yakni Taiwan dan juga Jepang. Para korban diiming-imingi akan dipekerjakan di perkebunan dengan gaji mulai dari 15 juta rupiah hingga 25 juta rupiah. Sementara dari penyaluran per orangnya, para tersangka mendapat keuntungan mencapai 60 juta rupiah. Dari hasil penggerebekan, polisi berhasil menyelamatkan 10 orang pria yang akan diberangkatkan sebagai pekerja migran Indonesia ilegal. Motif yang mereka lakukan mengiming-imingi para korban untuk dipekerjakan di Taiwan dan Jepang. Mereka mengambil keuntungan 1 orang antara 50 sampai 60. Pemirsa, tawuran 2 kelompok remaja dengan berbagai macam senjata terjadi di Jatinegara, Jakarta. Fokus Pagi segera kembali. Kita kembali di Fokus Pagi bersama saya Janet Lee. Tawuran remaja terjadi di sejumlah kawasan di ibu kota, seperti di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Mereka saling serang menggunakan berbagai jenis senjata hingga petasan.
Tawuran dua kelompok remaja terjadi di kawasan Perumpung, Cipinang Besar Utara, Jatinegara, Jakarta Timur pada Senin malam. Di tengah kegelapan malam, kedua kelompok terlibat aksi serang. Terdengar pula letusan petasan yang digunakan mereka. Ironisnya, lokasi tawuran kelompok remaja ini terjadi di tempat pemakaman umum yang berada di tengah permukiman. Akibatnya sejumlah bangunan rusak. Bahkan satu unit sepeda motor turut menjadi korban. Akibat tawuran tersebut, sedikitnya 6 remaja yang diduga terlibat tawuran diamankan polisi. Mereka menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Kasusnya kini ditangani pihak Polsek Jatinegara. Resah ya Pak. Jadi udah sering ada tawuran itu bagaimana Pak? Kalau sering ya tergantung ini Pak. Orang kita juga nggak tahu ada serangan atau apa. Sambil membawa senjata tajam, sejumlah pelajar ini tiba-tiba turun dari sepeda motor dan berlarian di Jalan Taman Kota, Cengkareng, Jakarta Barat pada Senin sore. Mereka ternyata dari dua kelompok pelajar berbeda yang langsung saling serang. Meski tidak sampai terluka, aksi tawuran menggunakan senjata tajam ini sempat mengganggu pengguna jalan. Tawuran tak berlangsung lama, mereka langsung meninggalkan lokasi. Tidak ada korban jiwa atau luka dalam kejadian ini. Diduga tak adanya penjagaan polisi membuat para pelajar kembali melakukan aksi tawuran tanpa ada rasa jera. Tim Liputan melaporkan. Sekelompok remaja yang mengendarai sepeda motor menyerang 4 orang yang sedang melintas di Jalan Raya Pondok Cabe, Kecamatan Pamulang, Tangerang, Banten. Selain merusak 2 motor, gerombolan itu juga membawa senjata tajam. Kawanan remaja bermotor ini tiba-tiba menyerang 4 orang berboncengan motor yang melintas dari arah berlawanan di Jalan Raya Pondok Cabe, Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan, Banten. Mereka yang datang dari arah Ciputat menuju Pamulang langsung merusak 2 motor yang ditinggalkan para korban. Sementara rekan-rekannya mengacungkan senjata tajam. Diduga gerombolan ini sengaja berkeliling untuk mencari lawan tawuran. Atas kejadian tersebut, polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara. Dapat disampaikan jika peristiwa tersebut benar telah terjadi di Kecamatan Pamulang pada Minggu dini hari. Pasca terjadi kejadian tersebut, unit Reskrim Polsek Pamulang dan Satreskrim Polres Tangerang Selatan telah mendatangi TKP dan melakukan olah TKP. Warga berharap polisi lebih aktif berpatroli, utamanya di jam-jam rawan pada malam hari hingga waktu subuh. Syahbudin Atar melaporkan dari Tangerang Selatan, Banten. Seorang pengedar narkoba di Sintang, Kalimantan Barat ditangkap polisi di rumahnya. Untuk mengelabui petugas, ia menyembunyikan sabu-sabu di balik tembok rumah. Sementara di Medan, Sumatera Utara, seorang pria sempat melawan petugas saat ditangkap di rumah seorang bandar narkoba. Inilah detik-detik penangkapan seorang pria yang diduga pengguna narkoba di Jalan Celebes, Kecamatan Medan, Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara. Saat penangkapan pada Senin siang itu, pria tersebut berada di rumah seorang bandar narkoba yang sudah dicurigai polisi. Diduga karena panik dengan kedatangan polisi, lelaki berusia 30 tahun itu sempat membuang 1 paket sabu-sabu yang dibungkus plastik. Tak hanya itu, ia juga sempat melawan petugas saat akan dibawa ke kantor polisi. Kami berhasil mengamankan 1 orang yang diduga pengguna, juga 1 paket sabu di sekitaran TKP tempat pelaksanaan GKN. Demikian. Dari hasil tes urin, pria tersebut dinyatakan positif zat metamfetamin. Kini polisi masih mengembangkan kasus tersebut. Sementara di Sintang, Kalimantan Barat, seorang pengedar narkoba tak berkutik saat rumahnya digeledah polisi. Sabu-sabu seberat 78 gram dan belasan butir pil ekstasi disembunyikan pelaku di balik tembok rumah. Dari hasil pemeriksaan, ia merupakan pengedar narkotika yang diduga sudah lama beroperasi di Kabupaten Sintang dan mendapatkan barang haram ini dari seorang bandar di Kota Pontianak. Kini polisi masih melakukan pengembangan untuk menangkap bandar besar pemasok narkotika. Sementara tersangka dikenakan pasal tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan. Sementara itu di Nusa Tenggara Barat, penangkapan pengedar narkoba juga dilakukan polisi di Lombok Timur. Pelaku diringkus saat hendak menyeberang dari pelabuhan Kayangan Lombok Timur saat menuju ke Pulau Sumbawa.
Pria bernama Edison ini ditangkap Satuan Reserse Narkoba Polres Lombok Timur di atas kapal penyeberangan di Pelabuhan Kayangan, Kabupaten Lombok Timur saat hendak menyeberang ke Pulau Sumbawa, Senin malam. Setelah diturunkan dari kapal, tersangka langsung digeledah. Dari tangannya, polisi menyita 91,31 gram sabu-sabu. Barang haram tersebut diduga diambil dari seorang pengedar di wilayah Masbagik untuk diedarkan di Bima. Awal dari dapat informasi bahwa akan ada pelaku membawa narkotika jenis sabu menyeberang dari Pelabuhan Kayangan menuju Pelabuhan Pototano lewat Pelabuhan Kayangan. Kemudian setelah kita dalami informasi tersebut, kami mendapat informasi yang akurat bahwa pelaku ini menggunakan mobil travel hendak menuju ke Pelabuhan Kayangan. Tersangka Edison merupakan residivis yang baru 5 hari keluar dari rutan Kota Bima dan terancam kembali mendekam di penjara selama 4 tahun. Riyadi Sulhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Waspadalah ketika memarkirkan motor di tempat umum karena di kawasan Kertapati, Palembang, motor milik karyawan penjualan raib digondol maling. Pencurian sepeda motor juga terjadi di Surabaya, Jawa Timur. Aksi pencurian berlangsung cepat dilakukan oleh 2 orang. Pencurian motor yang terekam kamera pengawas ini berlangsung cepat di depan toko telepon seluler di Jalan Kapas Gading Madia, Tambak Sari, Surabaya. Pelaku pencurian berjumlah 2 orang yang datang menggunakan sepeda motor. Salah satu dari 2 pelaku ini berperan sebagai pengawas situasi sekitar dan satu lagi melakukan pencurian. Peristiwa itu telah dilaporkan ke Polsek Tambak Sari, Surabaya dan hingga Senin siang polisi masih mengejar para pelaku. Di kawasan Jalan Mataram, Kertapati, Palembang terlihat salah satu dari 2 pelaku berusaha menghidupkan mesin motor di depan sebuah toko kelontong. Setelah berhasil, pelaku langsung tancap gas. Pemilik motor yang berprofesi sebagai karyawan penjualan itu baru mengetahui motornya hilang setelah keluar dari toko tersebut. Berbekal rekaman kamera pengawas, peristiwa pencurian itu kemudian dilaporkan ke Polsek Kertapati. Kita beralih ke informasi lainnya. Janin bayi berjenis kelamin perempuan ditemukan di dalam kloset toilet sebuah mal di Kota Batam, Kepulauan Riau. Penemuan janin bayi yang diperkirakan berumur 5 hingga 6 bulan itu pun menggemparkan pengunjung mal. Aparat Polsek Lubuk Baja dan Satreskrim Polres Balerang melakukan olah TKP di saluran tangki septik toilet sebuah mal di Lubuk Baja, Kota Batam, Kepulauan Riau, setelah ditemukannya janin bayi di dalam kloset. Penemuan janin bayi berjenis kelamin perempuan itu bermula menyusul keluhan pengunjung yang melapor di kloset dalam toilet lantai 1 mal tersumbat dan tidak bisa digunakan. Saat dicek dan dibersihkan oleh petugas kebersihan, didapati di dalam kloset itu terdapat sesosok janin bayi dengan ari-ari yang masih menempel. Penemuan janin bayi yang diperkirakan berumur 5 hingga 6 bulan itu pun sontak mengagetkan pengunjung mal. Usai olah TKP, janin bayi perempuan itu dibawa polisi ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan penyelidikan. Pada saat melakukan pembersihan toilet di mal tersebut, mampet, kemudian dari yang karyawan yang membersihkan itu memberi informasi ke bagian perpipaan dan cek, ternyata ada yang menyumbat itu ya bayi Miss X tersebut. Polisi sudah meminta keterangan sejumlah saksi dan juga memeriksa kamera pengawas di pintu masuk kamar mandi mal guna mengungkap pembuang janin bayi tersebut. Aulia Ihsan melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau. Berdalih untuk pengobatan dan transfer ilmu, 5 orang santriwati di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat diduga menjadi korban pencabulan oleh guru mengajinya sendiri. Sementara itu seorang kakek berusia 72 tahun, seorang terduga pelaku pelecehan terhadap siswi sekolah dasar di Cipinang Muara diamankan ke Polres Jakarta Timur. Dalam video amatir, seorang kakek berusia 72 tahun yang diduga melakukan pelecehan terhadap bocah yang masih duduk di bangku sekolah dasar di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur ditangkap polisi.
Penangkapan dilakukan setelah ada bukti petunjuk berupa rekaman CCTV saat pria lansia yang berprofesi jasa servis sofa keliling melakukan aksi bejatnya. Ia nekat melakukan pelecehan terhadap korbannya saat kondisi sepi. Akibatnya korban mengalami trauma. Tersangka beserta barang bukti, salah satunya sepeda, turut dibawa oleh polisi ke Mapolres Jakarta Timur. Kasus ini ditangani oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Metro Jakarta Timur. Awalnya sih ketahuan di situ sama ibu-ibu kerudung hitam tuh. Jadi si ibu kerudung hitam ini, ada si pelaku itu menurut si ibu kerudung hitam meraba dada si anak ini. Sebanyak 5 santriwati yang masih di bawah umur diduga menjadi korban pencabulan yang dilakukan oleh terlapor MI, guru mengaji di Desa Bungbang Sari, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Peristiwa ini terungkap setelah salah satu korban bercerita kepada keluarganya. Tersangka melancarkan aksi bejatnya dengan modus akan mengobati dan mentransfer ilmu kepada para santriwati agar menjadi pintar mengaji. Sementara itu, kasus dugaan pencabulan ini masih dalam tahap pemeriksaan korban dan saksi-saksi di unit PPA Satreskrim Polres Cianjur. Senin tanggal 14 Agustus 2023 kami baru menerima laporan dari pihak korban, sehingga saat ini juga Satreskrim Polres Cianjur sedang menanganinya dengan melakukan pemeriksaan korban maupun para saksi. Kemudian tentunya akan segera kita tidak lanjuti sesuai dengan perundang-undangan dan hukum yang berlaku. Pihak kepolisian juga mengimbau masyarakat untuk melapor bila menjadi korban. Tim Liputan melaporkan. Informasi lainnya untuk Anda, seorang warga di Bengkalis, Riau dilaporkan ke polisi karena mengalungkan atribut merah putih ke hewan peliharaannya. Peristiwa ini dinilai sebagian masyarakat sebagai penghinaan terhadap lambang negara. Inilah video yang viral di media sosial beberapa waktu lalu. Pria yang sengaja mengalungkan atribut merah putih ke hewan peliharaannya ini telah dilaporkan ke polisi oleh masyarakat dan telah ditetapkan sebagai tersangka. Usai dimintai keterangan, tersangka mengaku tidak bermaksud merendahkan atau menghina simbol negara. Tersangka melakukannya spontanitas untuk memeriahkan HUT ke-78 Republik Indonesia. Akibat perbuatannya, tersangka akan dikenai pasal 66 tentang bendera dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah. Setelah kami mendapatkan laporan dari masyarakat, dalam waktu kurun 1 jam, kami langsung mengamankan saudara RHS ini dan langsung kami bawa ke Polsek Pinggir untuk dilakukan pemeriksaan secara intens. Dan di mana pada saat itu juga kami langsung melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait yang di mana ada di. Menyusul musim kemarau yang membuat hutan gersang, kawanan monyet ekor panjang di Brebes, Jawa Tengah turun gunung memasuki permukiman. Selengkapnya usai jeda, Fokus Pagi segera kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda kembali di Fokus Pagi bersama saya Jamie Darusman. Kita lanjut memang informasi di pagi hari ini. Pemirsa, kebakaran lahan terjadi di Kota Palangkaraya kini mulai mendekati permukiman warga. Sementara di Jawa Timur, si jago merah membakar hutan lindung di kawasan Ponorogo. Kebakaran hutan terjadi di lereng Gunung Kiai Pleret, Desa Biting, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur pada Senin siang. Sedikitnya 1 hektar hutan yang ditumbuhi tanaman alba, jati dan rumput liar hangus dilalap si jago merah. Warga dibantu anggota polisi dari sektor Badegan berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Medannya sulit dan banyaknya titik api membuat proses pemadaman sulit dilakukan. Akibat kebakaran membuat sejumlah satwa liar seperti burung merak, ayam liar dan babi hutan terganggu, bahkan mengancam sumber air. Hingga kini di sejumlah titik api masih menyala, warga hanya bisa memantau dari jauh. Yang ada kepulan asap kami datangi, ternyata ini di pegunungan Desa Biting dan ini hutannya hutan alba. Telah terjadi kebakaran semak-semak yang diperkirakan ini ada sekitar
1 hektar. Kebakaran lahan di Kota Palangkaraya terus-menerus terjadi setiap hari. Bahkan kebakaran lahan kini mulai marak terjadi di kawasan permukiman warga. Seperti kebakaran lahan yang terjadi di kawasan perumahan Matal dan Jalan Kalibata, Kota Palangkaraya. Mengantisipasi kebakaran lahan merembet ke rumah warga sekitar, petugas Satgas Karhutla Gabungan berupaya memadamkan api dengan memanfaatkan sisa air di parit yang sudah mulai mengering. Untuk mencegah api semakin membesar, petugas mengerahkan pemadaman jalur udara menggunakan helikopter waterbombing untuk menyiram air dari udara dan bantuan truk tangki berisi air untuk membantu pemadaman darat. Kebakaran lahan gambut seluas hampir 1,5 hektar ini baru bisa dipadamkan setelah kurang lebih 2 jam upaya pemadaman oleh Satgas Darat dan Satgas Udara. Tim Liputan melaporkan. Menyusul musim kemarau yang gersang, pemirsa, kawanan monyet ekor panjang di Brebes, Jawa Tengah turun gunung dan memasuki permukiman warga. Meski tak sampai menyerang manusia, warga mengaku resah. Puluhan ekor kera ekor panjang kini kerap terlihat di wilayah permukiman warga di Dusun Rembet, Desa Cipajang, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes. Tepatnya sejak musim kemarau datang. Kawanan monyet ekor panjang ini turun dari hutan di perbukitan Gunung Barang yang kini kondisinya gersang. Warga mengaku was-was sebab kawanan monyet seringkali merusak perkebunan jagung mereka. Bahkan tak jarang monyet mencari makan hingga ke permukiman. Meski demikian, monyet belum pernah menyerang warga. Kalau ganggu sih enggak sebetulnya, cuma ya memang kadang-kadang yang jelas masuk ke sini agak kurang nyaman juga sih. Sekarang ini tapi ya belum lama gitu ya. Untuk tahun ke belakang itu sebetulnya enggak. Enggak ya. Artinya mereka enggak mengganggu, nyerang itu enggak Pak ya? Oh, kalau nyerang itu ya enggak. Biasanya saat kelaparan, kawanan monyet memilih duduk berjejer di depan rumah-rumah warga menanti diberi makanan oleh tuan rumah. Sugi Hartono melaporkan dari Brebes, Jawa Tengah. Musim kemarau juga dirasakan oleh warga di ibu kota, pemirsa, termasuk bagi warga di kawasan Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara. Akibat krisis air bersih, warga harus membayar untuk mendapatkan air yang layak. Sejumlah warga di permukiman Muara Angke Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara masih mengeluhkan kesulitan mendapat air bersih. Pasalnya air terasa payau karena berdekatan dengan laut. Untuk mendapatkan air bersih, warga harus membeli melalui kios air seharga Rp5.000 untuk 1 gerobak yang berisikan 4 jerigen air, atau mereka harus mengambil air sumur yang sedikit keruh dan asin. Bahkan ada warga yang terpaksa menampung air hujan untuk menghemat pengeluaran. Menanggapi keluhan warga itu, PLT Lurah Pluit justru menganggap selama ini pasokan air bersih aman. Ya berlangganan PAM ya pasti ada bayaran retribusi tiap bulan kan. Oh gitu, karena air payau atau gimana Pak kalau di sana Pak? Kalau air payau nggak ada Pak. Nggak ada, jadi kalau itu nggak ada kekurangan air atau air? Nggak ada kekurangan air. Aman. Mau pasokan aman. Ada 214 kepala keluarga di kawasan ini yang harus mengeluarkan uang hingga puluhan ribu rupiah per hari untuk mendapat air bersih. Muhammad Subadri Arifki melaporkan dari Jakarta. Sementara di Nusa Tenggara Timur, pemirsa, kemarau ini memaksa warga di Kabupaten Manggarai terpaksa menggunakan air kali untuk kebutuhan sehari-hari. Di Bondowoso, Jawa Timur memang ada pembagian, namun karena jumlahnya yang minim, warga pun terpaksa berebut untuk bisa mendapatkan jatah. Warga Desa Purnama, Bondowoso, Jawa Timur sudah berkumpul sejak lama sebelum distribusi air bersih dilakukan di lokasi yang tak jauh dari tandon air yang sudah kering. Mereka menyiapkan berbagai wadah air yang bisa sebanyak mungkin dibawa dari rumah. Setelah truk tangki air datang, warga langsung berlomba mendapatkan giliran pembagian air bersih. Jatah 20.000 liter air bersih ini pun habis dalam waktu kurang dari 1 jam. Warga begitu antusias sebab krisis air di desa ini dari hari ke hari kian parah seiring dengan datangnya musim kemarau. Mungkin ada 5 bulanan. Ada 5 bulan. Sejak musim kemarau. Ya alhamdulillah. Senang. Alhamdulillah dikasih bantuan. Ya buat minum, buat cuci beras, cuci baju. Sementara dampak kemarau panjang di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur membuat warga terpaksa menggunakan air kali untuk kebutuhan sehari-hari.
Kekeringan memaksa warga menggunakan air sungai untuk kebutuhan mandi, mencuci pakaian, bahkan hingga keperluan masak dan minum. Untuk bisa sampai ke titik air di sungai, warga harus menempuh jarak sejauh 1 km dengan cara berjalan kaki. Para warga kini berharap adanya perhatian dari pemerintah setempat agar krisis air bersih bisa segera teratasi. Tim Liputan melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Presiden Joko Widodo menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Republik Indonesia kepada sejumlah tokoh di Istana Negara Jakarta. Salah satunya kepada Ibu Negara Iriana Jokowi yang mendapat tanda kehormatan Bintang Republik Indonesia Adi Pradana. Almarhum Dr. Andus Ki Muhammad Amir Suta Arga. Upacara penganugerahan tanda kehormatan Republik Indonesia Senin pagi berlangsung di Istana Negara Jakarta. Presiden Jokowi memberikan tanda kehormatan RI kepada 18 nama tokoh bangsa. Diterima oleh Ibu Negara Iriana Joko Widodo. Ya, diantaranya Presiden memberikan tanda kehormatan Bintang Republik Indonesia Adi Pradana kepada Ibu Negara Iriana Joko Widodo. Tanda kehormatan diberikan kepada mereka yang luar biasa menjaga keutuhan, kelangsungan, dan juga kejayaan negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, itu semuanya diajukan dan atas pertimbangan dari Dewan Gelar dan Tanda Kehormatan. 18 tokoh bangsa yang mendapat anugerah tanda kehormatan Bintang Republik Indonesia. Di antaranya ada Saldi Isra, Wakil Ketua KPK, hingga nama-nama lainnya di Bintang Jasa Utama. Itulah belasan nama yang menerima anugerah dari Bintang Republik Indonesia. Kita beralih ke ranah politik, pemirsa. Lembaga LSI Denny JA merilis survei terbarunya yang menunjukkan tren elektabilitas bagi Prabowo Subianto, Ketua Umum Gerindra, cenderung menanjak sejak Januari hingga bulan Juli 2023. Sementara para bakal calon presiden terus menggencarkan safari dan silaturahmi politiknya ke berbagai daerah. Baca Pres Koalisi Perubahan Anies Rashid Baswedan mengunjungi Pondok Pesantren At-Tauhidiyah Syekh Armia di Cikura, Bojong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Senin siang. Kehadiran Anies mendapat sambutan hangat pengasuh pondok pesantren serta ribuan santrinya. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga berziarah ke makam Syekh Armia bin Kurdi. Insya Allah ini akan membawa kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa menjadi pribadi-pribadi yang di lingkungannya menghadirkan suasana keislaman yang lebih baik. Ganjar Pranowo menghadiri acara puncak Hari UMKM Nasional tahun 2023 di Solo, Jawa Tengah. Dalam acara ini, UMKM mendapat pelatihan manajemen berjenjang atau leveling sebagai terobosan baru. Tujuannya agar UMKM mampu mengikuti perkembangan usaha hingga dapat bersaing di dunia usaha. Dan kita bisa tunjukkan sebenarnya UMKM yang sudah naik kelas sudah betul-betul secara optik itu kelihatan bagus gitu. Jadi artinya kurasi-kurasi yang selama ini dilakukan cukup berhasil, tinggal kita mencarikan pasar agar jualan mereka lebih laku, termasuk pelatihan-pelatihan digitalnya. Ini pada produk sepatu dari Indonesia langsung saya beli tadi, asli dari Semarang. Lembaga LSI Denny JA merilis survei terbaru yang menunjukkan tren elektabilitas Prabowo Subianto, Ketua Umum Gerindra, cenderung menanjak sejak Januari sampai Juli 2023 dengan raihan 38,2%. Disusul Ganjar di angka 35,3% dan Anies di angka 18,4%. Jadi jangan sampai terlena
bahwa dukungan partai itu tidak seringkali tidak beriringan dengan elektabilitas yang diperoleh oleh capres itu sendiri. Karena ini kan dukungan di tingkat elit. Apakah itu sudah sampai ke bawah atau belum? LSI Denny Jaya juga menempatkan Gibran Rakabuming Raka lebih disukai dan lebih populer dibandingkan nama cawapres lainnya yang mencapai angka 66,5%. Erick Thohir 61,8%, Airlangga Hartarto 52,3%, dan Muhaimin Iskandar 41,1%. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, beragam cara unik dilakukan masyarakat untuk memeriahkan HUT ke-78 Republik Indonesia. Kami hadirkan ragam beritanya. Usai jeda, tetap di Fokus Pagi. Anda kembali di Fokus Pagi bersama saya Janet Lee. Dan saya Jimmy Darusman. Kita lanjut nyimak informasi di pagi hari ini. Pemirsa, dari pekan ke-8 dari Liga 1, PSIS Semarang menang telak kala bertandang ke markas Dewa United. Sementara Arema FC memperpanjang tren buruk 8 laga tanpa kemenangan usai dikalahkan Rans Nusantara. Ambisi Arema FC untuk memutus rentetan hasil buruk gagal terwujud di pekan ke-8 BRI Liga 1 saat menjamu Rans Nusantara FC pada Senin malam. Bertanding sebagai tuan rumah di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar, Bali, Singoedan justru lebih banyak diserang di awal babak pertama. Singoedan bahkan harus kebobolan di menit ke-27. Tendangan bebas Zidan Afandi meluncur deras ke gawang Arema dan mengubah kedudukan menjadi 1-0 untuk keunggulan Rans. Sejumlah peluang dibuat para pemain Arema untuk menyamakan skor, namun lemahnya penyelesaian akhir membuat gol balasan tak kunjung tercipta. Kekalahan 0-1 membuat Arema terdampar di dasar klasemen dengan 8 laga tanpa kemenangan, sedangkan Rans bertengger di posisi kedua. Sementara dari laga lain, PSIS Semarang berpesta gol saat menaklukkan Dewa United 4-1 di Stadion Indomilk Arena Tangerang, Banten pada Senin sore. Tim Mahesa Jenar unggul 2 gol di 40 menit awal melalui gol Bobakar Diarra dan Carlos Fortes. Tuan rumah memperkecil ketertinggalan melalui eksekusi penalti Alex Martins jelang babak pertama berakhir. Meski sudah unggul, PSIS menambah pundi-pundi golnya di babak kedua. Gali Freitas memperbesar kemenangan tim tamu di menit ke-88 dan gol dari Giovanni Numberi di masa tambahan waktu menegaskan kemenangan PSIS menjadi 4-1. PSSI memanggil 7 pemain diaspora yang berlaga di luar negeri dan memiliki paspor Indonesia untuk mengikuti seleksi Timnas U17. Nah, dari 7 orang pemain keturunan itu, hanya 3 orang yang lolos. Pelatih Timnas U17 Bima Sakti dan konsultan tim asal Jerman Frank Wortmuth masih menggelar seleksi pemain Timnas U17 termasuk pemanggilan 7 pemain diaspora. Hanya 3 pemain luar negeri berpaspor Indonesia yang masih bertahan, 4 lainnya telah dicoret. Sementara seleksi pemain hasil penjaringan di 12 daerah akan berlangsung hari Selasa di Jakarta. Seleksi pemain Timnas U17 nantinya mengerucut menjadi 26 pemain dan menjalani pemusatan latihan di Jerman sekitar 1 bulan. Diaspora itu yang sudah masuk sudah 6 atau 7 ya. Sekarang yang masih bertahan kalau nggak salah 3. Ini kita evaluasi lagi. Nah, pokoknya kita memberikan kesempatan. Asal dia punya paspor Indonesia, karena itu persyaratan. Siapapun mau berada di manapun mereka kita kasih. Ya. Kalau nanti ke Jerman, kualitas kalau nggak ada kita kembalikan. Sebelumnya, Timnas U17 menjalani pemusatan latihan di Solo, Jawa Tengah selama sepekan dengan 34 orang pemain. Pematangan fisik dan strategi permainan skuad Garuda Muda menjadi perhatian khusus pelatih, sebab sedianya mereka akan berlaga di Piala Dunia U17 10 November hingga 2 Desember. Eri Prasetyo melaporkan dari Solo, Jawa Tengah. Kita beralih ke informasi lain. Janet juga pemirsa, ini nggak berasa 2 hari lagi ya, sudah mau 17 Agustusan. Benar banget, Jem, karena tandanya itu mulai banyak lomba-lomba yang udah mulai digelar. Di dekat rumahku juga udah mulai banyak ya. nih. Saya juga
ada beberapa pohon pinang sudah mulai didirikan untuk panjat pinang. Nah, memang ini serentak pemirsa. Seperti di Tasikmalaya, Jawa Barat, warga menghias jalanan dengan bendera yang menyerupai terowongan. Cantik sekali. Ya, sementara di Binjai, Sumatera Utara, lomba merakit atau hias batang pisang diikuti oleh lebih dari 70 peserta dengan antusias. Warga di kota Binjai, Sumatera Utara memiliki cara unik dalam merayakan HUT ke-78 Republik Indonesia. Iya, mereka mengikuti lomba rakit hias batang pisang yang diadakan pemerintah kota Binjai dengan menyusuri aliran sungai Bingai pada akhir pekan lalu. Sebanyak 78 peserta yang terdiri dari masyarakat dan pegawai berbagai instansi berlomba menghias perahu dari batang-batang pohon pisang yang dihiasi bendera serta pernak-pernik merah putih. Lomba dimulai dari Kelurahan Bregam dan berakhir di Kelurahan Limau Sunda yang berjarak sekitar 5 km. Ini adalah luar biasa, ini adalah kearifan-kearifan lokal Kota Binjai. Begitu antusiasnya masyarakat, ada lebih kurang 78 rakit hias yang terbuat dari pisang, batang pisang, pisang kepok, mungkin ada pisang yang lain-lain yang sudah tua. Nanti mungkin gebok pisang ini bisa dimanfaatkan. Kemeriahan menyambut HUT ke-78 Republik Indonesia juga terjadi di Kampung Cilingga, Desa Sukamenak, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Warga menghias jalanan dengan bendera sepanjang sekitar 300 meter yang menyerupai sebuah terowongan ketika dilewati. Selain bendera, warga juga menghiasi area jalan perkampungan dengan lukisan bertemakan perjuangan, budaya, hingga keagamaan. Itu pengerjaannya sendiri Pak memakan waktu berapa lama Pak itu untuk membangun lorong merah putih itu? Ya sekitar 2 mingguan Pak. 2 minggu ya? Iya, 2 minggu. Maksudnya kan proses dari mulai penjahitan, terus kita ngambil bahan buat kayak tiang-tiangnya gitu. Seluruh hiasan ini dilakukan oleh warga secara swadaya dan diharapkan dapat menyemarakan momen HUT RI yang dirayakan pada 17 Agustus mendatang. Tim Liputan melaporkan. Wah, meriah ya? Iya, jadi karena kita juga nggak mau kalah nih, karena Indosiar bekerja sama dengan Taman Impian Jaya Ancol akan menggelar konser 17-an dan Pesta Kemerdekaan. Berbagai perlombaan dan juga penampilan dari penyanyi terbaik tanah air sedianya memeriahkan momen 17 Agustus. Sambut hari ulang tahun ke-78 kemerdekaan Indonesia 17 Agustus, Taman Impian Jaya Ancol bersama Indosiar akan menggelar konser 17-an dan Pesta Kemerdekaan. Acara sedianya berlangsung dari pukul 1 siang hingga malam hari dengan kemasan menarik dan meriah dengan kehadiran penyanyi terbaik di tanah air. Acara yang siang itu kita lebih ke kayak seru-seruan. Karena memang kebetulan siang kan identik 17-an itu sama lomba-lomba gitu kan. Nah, itu dilakukan di siang. Dan kebetulan pengisi acara yang siang juga lebih muda-muda nih, lebih energik gitu kan. Ada JKT48, ada Unity, ada Farel Prayoga, ada beberapa anak-anak DA Lidah kita juga. Ada Faul, ada Ridwan, ada Randa gitu. Kerjasama yang kembali terjalin setelah pandemi COVID-19, Taman Impian Jaya Ancol sangat menantikan pesta HUT RI mendatang. Salah satunya dengan menggelar berbagai perlombaan khas 17-an seperti panjat pinang massal. Tentu saja acara puncakan nanti ada pertunjukan musik yang kolaborasi dengan Indosiar, banyak artis yang ada di situ. Tentu saja ada acara yang sudah menjadi tradisi kami, ada panjat pinang massal, ada 78 pohon pinang di sana, dan ditambah dengan beberapa konten lomba seperti sepeda hias, motor hias dengan hadiah motor dan sepeda listrik. Ya. Untuk menarik minat pengunjung, Taman Impian Jaya Ancol juga menyuguhkan berbagai keseruan 17 Agustus termasuk promo spesial. Selama bulan Agustus ini kita akan ada event-event kemerdekaan di mana salah satunya adalah kalau di dunia fantasi kita biasanya ada parade. Nah, parade ini temanya adalah parade tema kemerdekaan. Kemudian untuk tahun ini kita akan ada khusus untuk pengunjung yang masuk ke dunia fantasi akan ada drama musikal Bambu Runcing. Sebanyak 82.000 pengunjung akan masuk dan berlibur di kawasan Taman Impian Jaya Ancol. Tabita Putri dan Dedi Effendi melaporkan dari Jakarta. Beralih ke informasi lain, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mendorong sinergitas pelaku UMKM dengan loka pasar retail modern. Upaya itu dilakukan untuk melindungi produk dalam negeri dari serangan produk luar dalam pasar daring.
Dialog soal UMKM di salah satu e-commerce Senin siang di Jakarta membahas sinergitas kerjasama dan penerapan pola kolaborasi pelaku UMKM dengan loka pasar retail modern. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mendorong sinergitas pelaku usaha UMKM dengan marketplace retail dalam segmentasi pasar modern di Indonesia. Zulkifli Hasan memastikan upaya itu akan menjadikan UMKM bisa bersaing, khususnya produk lokal dalam negeri. Ekosistem dengan membangun kolaborasi 4 pilar, yakni UMKM, lokal pasar atau marketplace, retail modern, serta lembaga pembiayaan tengah disiapkan, termasuk penataan niaga elektronik guna melindungi para pelaku UMKM agar tidak diserbu negara lain. Agar e-commerce itu bisa secara optimal membantu mengembangkan produk-produk buatan Indonesia, juga bisa optimal mengembangkan, membantu UMKM kita. Ya tentu e-commerce juga harus berkembang, harus maju. Dan misalnya laporan tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Fokus Pagi edisi hari ini. Dan usai Fokus Pagi, jangan lewatkan untuk menyaksikan program Magic 5 dan mewakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Janet Lee. Dan saya Jimmy Darusman, kami berdua pamit undur diri. Selamat pagi, selamat mulai aktivitas Anda, dan sampai jumpa.